Nama saya Osvaldo Muhi, saya sini akan menjelaskan tentang epidemi flu 1919 yang juga dikenal dengan epidemi flu besar Spanyol. Pandemi global terburuk dalam sejarah pada abad 20 karena memusnahkan kematian yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Diperkirakan tingkat kematian pandemi itu adalah rasio 10-20% dengan menewaskan 50 sampai 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol diperkirakan yang meninggal 300.000 orang. Tidak seperti flu lain yang menyerang anak-anak dan orang tua, flu Spanyol menyerang orang muda dewasa 20-40 tahun serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu diperkirakan ada pada akhir Perang Dunia Pertama. Para pers menggunakan nama inisial dengan indikasi demam, rajut Napoli atau penyakit modis. Penyakit ini berasal dari Spanyol, sehingga penyakit ini disebut dengan flu Spanyol. Walaupun 14 camp militer telah terinfeksi virus tersebut, tapi orang-orang menganggap Gilbert Michel merupakan pasien nol. Dia merupakan seorang juru masak di Camp Fort Riley di Kansas. Michel memasuki pagi hari pada 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi harus mengatasinya dengan merawat pasien di hanggar. Gejala penyakit ini demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, sekali muntah, kadang-kadang kesulitan bernapas, dan mimisan. Sebagian orang ada yang meninggal. Ada yang menyebutkan hasil ini sebagai dari akibat bakteri pneumonia sekunder, dan tidak ada obat yang tersedia. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di Paris, Eropa, menyebar ke Perancis, Inggris, Italia, dan Spanyol. Bahkan Raja Alfonso ke-8 jatuh sakit. Surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti terlihat dalam grafik, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari September hingga pertengahan Desember 1918, dalam apa yang dikenal dengan gelombang kedua. Orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus, tetapi mempengaruhi kalangan atas seperti Gubernur Amerika Serikat dan Menteri Inggris dan beberapa orang lainnya yang terkenal, mereka pun tidak selamat akibat virus ini. Surat kabar itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib seperti eliksir, tonik, dan obat-obatan lainnya yang menonjol. Dokter menyarankan aspirin yang disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Bahkan ada beberapa orang yang menyarankan agar merokok, karena dipercaya asap dari rokok itu dapat membunuh bakteri yang berada dalam tubuh kita. Kemudian seorang profesor dari Italia mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya, tetapi tidak ada bukti itu benar. Kemudian ketegangan ini menyebabkan flu Spanyol tidak ditemukan penyebabnya sampai 1943, dan urutan genetiknya tidak diketahui hingga 2005. Setiap hari, surat kabar Spanyol mengungkapkan pentingnya sanitasi dan hygiene, dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan. Di Jerman, itu diajarkan di sekolah-sekolah dan mimbar-mimbar, membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga mengingatkan bahwa pasien yang tidak memiliki gejala apapun disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankan 1 atau 2 minggu lebih isolasi. Penggunaan topeng kain wajib bagi semua orang yang bekerja di pelayanan publik. Hal ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk mencegah seluruh populasi terkena penyakit menyebar tersebut. Semakin banyak kontak, semakin banyak penyakit yang ditimbulkan. Sehingga banyak acara-acara yang ramai ditangguhkan seperti teater, perkuliahan, dan sebagainya. Pada tahun 1919, pandemik sudah mulai terkendali, dan pada tahun
1920. Dengan alami, virus tersebut menghilang dengan alami. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih kepada pemilik video ini, yaitu Biblioteka Nasional di Espana. See you again.